Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori dasar ekonomi pembangunan. Kelompok kami terdiri dari Raken Oktrianto, Muaryandi, dan Melisa Indianasari. Teori dasar ekonomi pembangunan menurut Todaro terbagi menjadi 5, yaitu teori pertumbuhan linear, teori perubahan struktural, teori dependensia, teori neoklasik, dan teori-teori baru. Teori pertumbuhan linear yaitu evolusi pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu persatu secara berurutan menuju ke tingkat yang semakin tinggi. Teori pertumbuhan linear terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori pembangunan klasik. Teori pembangunan klasik terbagi menjadi 3, yaitu teori pertumbuhan Adam Smith, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Yang kedua, teori pembangunan Karl Marx. Yang ketiga, teori pembangunan modern. Teori pembangunan modern terbagi menjadi 3, yaitu teori pertumbuhan Rostow, teori pertumbuhan Kuznets, dan teori pertumbuhan Harold Domar. Teori pertumbuhan Adam Smith terdapat 5 tahap pertumbuhan. Yang pertama, masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan perindustrian. Teori pertumbuhan menurut Thomas Robert Malthus menyebabkan jumlah penduduk naik, upah buruh turun, permintaan efektif turun, dan pertumbuhan terhambat. Teori pembangunan Karl Marx terdapat 3 tahap pertumbuhan, yaitu feodalisme, perekonomian bersifat tradisional atau tuan tanah. Yang kedua, kapitalisme, pengusaha memiliki bargaining power tertinggi. Yang ketiga, sosialisme, pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya. Kapitalis akan mendorong eksploitasi buruh. Asumsi nilai lebih sama dengan produktivitas buruh dikurang nilai gaji atau upah buruh. Barang homogen dapat menyebabkan memperluas pasar, menurunkan harga, efisiensi dan produktivitas, padat modal, pengangguran, daya beli masyarakat turun, konflik antar kelas, dan revolusi sosial. Teori pertumbuhan Rostow terdapat 5 tahapan pertumbuhan. Yang pertama, perekonomian tradisional, yaitu sektor utama dalam pertanian. Yang kedua, prakondisi tinggal landas, industri mulai berkembang. Yang ketiga, tinggal landas, yaitu laju pertumbuhan sektor manufaktur tertinggi. Yang keempat, menuju kedewasaan, yaitu penerapan teknologi modern. Yang kelima, konsumsi massa tinggi, yaitu penggunaan pendekatan permintaan kesejahteraan masyarakat bersama secara luas. Teori pertumbuhan struktural terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori pembangunan Arthur Lewis. Yang kedua, teori pola pembangunan Chenery. Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan tanah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Teori pola pembangunan Chenery. Chenery membuat pengelompokan negara sesuai dengan proses perubahan struktural yang dialami berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduknya. Untuk negara dengan tingkat pendapatan per kapita kurang dari $600 dikelompokkan ke dalam negara yang baru melakukan pembangunan atau sering disebut negara sedang berkembang. Negara dengan nilai pendapatan per kapita antara $600 hingga $3.000 digolongkan sebagai negara dalam fase transisi pembangunan. Secara umum, negara-negara yang memiliki tingkat populasi tinggi yang pada dasarnya menggambarkan tingkat permintaan potensial yang tinggi cenderung untuk
mendirikan industri yang bersifat substitusi impor. Teori dependensia. Teori ini dicetuskan oleh Paul Baran. Teori dependensia adalah teori yang menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Berikutnya yaitu para ahli neoklasik, yang terdiri dari Joseph Schumpeter, Solow, Marshall, W. Arthur Lewis, dan kontra-revolusi neoklasik. Teori neoklasik yang dikemukakan oleh kaum neoklasik ini adalah teori penawaran atau supply side theory. Teori ini muncul sebagai sanggahan terhadap teori dependensia. Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu teori-teori baru. Teori pertumbuhan baru terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori pertumbuhan baru atau New Growth Theory. Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen. Perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen dengan model neoklasik. Aspek yang paling menarik dari model pertumbuhan endogen. Yang kedua, teori geografi ekonomi baru atau New Economic Geography. Salah satu sumbangan yang paling penting dari teori neoklasik. Argumen dasar teori geografi ekonomi baru, 3 alasan mengapa para pakar ekonomi mulai menaruh perhatian pada geografi ekonomi. Kelemahan NEG. Yang ketiga, teori perdagangan baru atau New Trade Theory. 2 teori perdagangan yang ditekankan pada literatur neoklasik. NTT percaya bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional TK sangat berubah. Pendapat para pendukung NTT dan kelemahan NTT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.